Babak baru permasalahan aktris senior Mandala Shoji dengan pihak hotel di Pontianak masih terus berlanjut. Ia diketahui Mandala bersama Marida Denova baru saja mengalami kejadian yang tak mengenakan saat keduanya berada di Pontianak. Pasalnya, Mandala Shoji dan sang istri sempat diusir paksa oleh pihak hotel dengan alasan yang terbilang tidak masuk akal. Dengan adanya masalah ini, Mandala dan Marida langsung membawa kasus mereka ke persidangan secara perdata. Namun, baru-baru ini keduanya mengaku habis kesabaran setelah somasi yang ia kirim justru tak digubris oleh pihak hotel. Diketahui sidang perdana kasus mereka akan dimulai pada 22 Januari mendatang. Namun, apabila langkah itu gagal, Mandala Shoji mengaku akan melanjutkan kasus ini ke hukum pidana. Kami sepakat untuk melayangkan gugatan ya Bunda ya. Karena somasi nggak ditanggepin memang harus lanjut ke gugatan. Ya, jadi kita lanjutkan gugatan. Karena sepertinya mereka tidak merasa bersalah ya. Maksudnya sudah menzolimi konsumen tapi kok nggak merasa bersalah. Berarti itu kan keterlaluan ya. Iya, jadi kemarin kita udah somasi ya. Sempat rundingan juga sama keluarga ya kan, sama tim pengacara juga. Akhirnya kita memutuskan kemarin somasi ya, dan somasi ternyata tidak ditanggepin sama sekali, tidak ada tanggapan, tidak ada respon ya kan, permintaan maaf pun enggak ya, dan juga teman-teman juga ngasih semangat kita untuk ngasih support ya buat kita bahwa ini adalah namanya pelecehan ya, pelecehan hak seorang konsumen ya, yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal, kenyamanan, keamanan, tapi ternyata dinodai begitu saja kan ya. Jadi baik itu pihak operator ataupun ownernya juga nggak pernah sama sekali ngehubungin kita ataupun lawyer kita ya, ataupun baik-baik ke manajemen kita nggak ada sama sekali. Jadi akhirnya kita ya sudah, kalau begitu mereka nggak peduli dengan etikat baik kita, ya udah kita akan lanjutkan gugatan kita untuk ke perdata gitu ya. Karena emang sama sekali nggak ada etikat baik Mas. Dan kalau perdata juga enggak, mungkin kita untuk pidana. Mas, mesti aku kan cewek, aku muslim. Jemuran bagi perempuan, bagi wanita itu aurat ya. Barang-barang pribadi kami di kamar mandi, barang-barang daleman itu kan sebenarnya nggak boleh ya dipegang online. Aku kenal suamiku tuh tanpa pacaran, kita ta'aruf langsung menikah. Aku salaman sama lelaki lain tuh nggak pernah. Tapi barang-barang pribadiku dipegang oleh lelaki lain, itu nggak ikhlasnya dunia akhirat. Dan mereka nggak merasa bersalah sama sekali. Bahkan kita ada informasi dari salah satu asosiasi bahwa mereka bilang mereka tidak bersalah dan mereka tidak mengakui itu. Mereka merasa benar. Yang kita tanyakan adalah benar dari mana gitu loh. Anda mengusir seseorang yang udah jelas-jelas menginap di situ dan mengambil barang-barangnya ya kan, tanpa seizin ya dari kamarnya, bahkan melakukan perusakan ya kan, bahkan melecehkan seorang wanita di situ. Itu benar dari mana? Saya bingung gitu ya. Begitu kejadian pengusiran itu, kita nggak dihormatin sama sekali, dia langsung ngeflag gitu kan. Perempuan itu kan sesuatu yang benar-benar stres ya, dia langsung stres, dia langsung flag ya, dia langsung nggak bisa tidur ya setelah kejadian itu, dan dia bilang gitu dia nggak terima sebenarnya. Jujur aku juga nggak terima. Siapapun juga kalau misalkan punya istri digituin, dan aku juga barang-barang aku juga diobok-obok istilahnya di situ ya kan, tanpa seizin, jujur nggak terima gitu. Iya, trauma banget lah Mas. Kemarin aku liburan sama dia, aku tuh nggak mau nginep di hotel, aku nginepnya di villa-villa aja, nggak mau aku di hotel lagi, ngeri. Ya aku tahu pasti banyak hotel yang baik, nggak semua hotel kayak begitu, tapi kan aku jadi trauma. Aku masuk kamar hotel aja, aku sekarang beli kunci yang jadi kalau ditutup gini dia nggak bisa masuk dari luar. Cuma kan kalau posisi aku di luar nggak bisa itu, makanya aku tuh ya Allah nggak kepengen banget, lagi nggak kepengen di hotel, aku maunya di villa-villa yang emang orangnya keluargaan yang punya. Terlepas dari niatannya tersebut, Mandala Shoji menuturkan jika dirinya mengaku tak masalah jika harus bolak-balik Jakarta Pontianak demi penegakan hukum atas apa yang telah ia alami. Tentu dengan apa yang dialaminya kemarin, Mandala Shoji beserta istri akan terus mengusut tuntas kasus ini usai mengalami kerugian materi ataupun imaterial. Lantas seperti apa persiapan Mandala Shoji dan istri untuk menghadapi sidang tersebut?
Udah masuk gugatan. Sudah masuk Bisa gugatan. dicek Mas di e-courtnya Ya. Pengadilan Negeri Pontianak. Jadi udah kita masukin gugatan. tanggal berapa Januari? Tanggal 22 Januari kita sidang pertama. Ya, tanggal 22 Januari kita sidang di Pontianak ya. Minta dukungannya buat teman-teman dan saudara-saudara kita ada di Pontianak ya, minta doanya mudah-mudahan ya di gugatan ini ya kita bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Bolak-balik tuh capek, menghabiskan waktu, tenaga, uang semuanya. Tapi kan gini loh, kalau kita diam, semuanya diam, kita kezoliman nggak akan selesai. Ya. Semena-mena ini nggak selesai. Maksudnya kami yang sering vokal bersuara aja dibeginiin, apalagi orang lain gitu loh. Kalau orang, Mas lihat di komen-komen IG ku itu, orang-orang pada komen, Mbak kalau saya nggak bisa begini, untung Mbak yang kena maksudnya mereka tuh satu sisi emang kasihan sama aku, tapi sisi mereka bersyukur karena aku yang kena jadi rame. Ini ngabisin biaya loh, kalau kita kesana bolak-balik pasti waktu, anak-anak juga pasti akan kita tinggalin ya kan, tenaga ya. Apa yang kita lakukan coba ya kan, ini ya cuman untuk ngasih tahu aja ya kan. Nggak boleh ada lagi korban, nggak boleh ada lagi korban, itu intinya. Nggak boleh lagi, nggak boleh kalian menzolimi orang lain lagi, nggak boleh. Kalau kalian mau bikin hotel yang baik, hotel yang benar, hotel yang sesuai etika, hotel yang menjaga konsumennya, kalian sendiri punya agreement kan, kalau telat itu harusnya di charge overtime, Bukan diusir. bukan dikeluarin. Apalagi kami tanggal 9 di booking, tanggal 8 kalian keluarin. Dan secara off air mereka mengakuin, tapi secara on air mereka tidak mengakuin. Jadi kan mereka sengaja gitu. Jadi gini, mereka tuh di asosiasi kami, mereka minta maaf dan mereka mengakui mereka salah. Tapi tidak ada, dan itu dari asosiasi kami, ketua umum kami sudah Panitia, menawarkan. maksudnya ke panitia. Jadi Panitia mereka menjelaskan ke pihak panitia bahwa mereka mengakui salah. Dan menawarkan, mesti panitia tuh menawarkan kalau mau mediasi, tapi tidak disambut baik sama pihak hotel, sama sekali tidak ada usaha untuk mediasi ya. Ya, Dan kalau kita pengacara kan udah nggak ke kita, Mas. ya kalau kita kan sudah melangkah, kita nggak akan mundur. Kita udah melangkah, udah kita niatnya Bismillah. Ya kita berusaha untuk membela yang benar, ya kan? Karena kita benar, kita berani. Ya. Karena kita bukan penjahatnya. Ya namanya hotel ya kan, operator, apalagi operatornya ini terbesar, salah satunya di dunia ya, nomor 2 di dunia. Pasti harusnya mereka ini Aware dong. lebih aware gitu. Bukan kayak karena mereka merasa mereka besar, jadi mereka seenak-enaknya menginjak-injak orang lain ya. Apa gitu? Karena kalian merasa kalian besar, jadi kan menginjak-injak orang lain. Janganlah, maksudnya di Indonesia ini banyak orang baik ya kan. Ini Indonesia loh. Iya, Indonesia itu orang baik, orang yang ramah ya kan, orang yang sangat perhatian sekali dengan yang lain. Jangan melakukan hal seperti ini yang membuat orang gak nyaman. Orang ngambil barang di ruangan, yaitu sudah menjadi hak kita tanpa seizin, namanya apa? Mencuri bukan? Nah, itu yang pertama, mencuri bukan? Terus kedua, Anda mengeluarin saya tanpa seizin, namanya apa? Ngusir bukan? Ya itu. Kalau dibilang Anda nggak ngusir, jangan melakukan hal itu. Dan kasar, Mas, kasar, ada videonya kasar. Jadi ini pengalaman buruk kita di tahun 2023 ya kan. Mudah-mudahan tahun 2024 ini kita nggak ngalamin lagi, dan teman-teman Dan jangan nggak ngalamin. ada yang mengalami hal begitu. Ya, cuman ini Jangan jadi sampai. citra image jelek buat perhotelan di Indonesia karena anggotanya seperti ini. Ya, dan itu buat jadi salah satu warning buat Dan tolong dong Kemenkraf, ya kan? pemerintah Dan juga buat PHRI ya kan. ditertipin dong. Warning juga gitu loh, jangan Kan sampai hal seperti merugikan ini. banget ya.